Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, serta tak kurang satu apapun, senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, serta selalu dilancarkan urusannya, dimudahkan urusannya, serta dilimpahkan rezeki yang berkah serta berlimpah, dan dijauhkan dari segala bala dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku semua, berjumpa kembali dengan Mang Din Channel dalam membahas soal-soal tentang tes wawasan kebangsaan dan dalam hal ini tryout TWK bagian kedua atau tryout tes wawasan kebangsaan bagian kedua, dan mudah-mudahan senantiasa bisa memberikan wawasan ilmu serta manfaat bagi sahabat-sahabatku semua yang menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa tetap like, comment, share, serta subscribe-nya. Bunyikan tombol loncengnya sehingga nanti ketika Mang Din Channel hadir mengupload video terbaru, sahabat-sahabatku tidak ketinggalan. Sahabat-sahabatku semua, marilah kita bahas soal-soal tentang tes wawasan kebangsaan tryout ini dengan bersama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, perlindungan pahlawan devisa yang terjerat permasalahan sosial, hukum, dan politik di luar negeri merupakan tugas dan tanggung jawab negara untuk titik-titik. Ada 5 pilihan di sini. Yang pertama, menjamin sistem keadilan hukum atau mengedepankan equality before the law, atau menjamin keamanan warga negara, atau memperjuangkan hak asasi manusia, atau membela rakyat. Dan jawaban yang benar adalah membela rakyat. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, petani dan nelayan bekerja untuk menyediakan sumber makanan. Tenaga medis merawat sampai mengupayakan kesembuhan terhadap penyakit. TNI dan Polri yang menjaga keamanan dan ketertiban, serta guru yang mencerdaskan generasi merupakan upaya bela negara berlatar belakang. Ada 5 pilihan di sini. Yang pertama, pengabdian. Yang kedua, kesukarelaan sesuai profesi. Yang ketiga, kewajiban. Yang keempat, pengabdian sesuai profesi atau kewajiban sesuai profesi. Dan jawaban yang benar adalah pengabdian sesuai profesi. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, pertahanan negara merupakan sebuah sistem yang penting bagi negara karena upaya pembelaan terhadap negara demi menjamin keberlangsungan hidup warga negara dalam menjalankan fungsi-fungsi negara lainnya merupakan esensi. Ada 5 pilihan di sini: rasional atau vital, moral, kontekstual atau empirik. Dan jawaban yang benar adalah vital. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, proses perjuangan kemerdekaan sampai pada titik yang membahagiakan untuk mendirikan negara yang berdaulat, merdeka, dan harus dipertahankan memiliki arti bahwa titik-titik. Ada 5 pilihan. Yang pertama, bela negara merupakan amanat para pendiri negara, atau bela negara adalah cara mencapai tujuan, atau bela negara merupakan esensi yang hidup dalam nadir warga negara, atau bela negara dapat mempersatukan keberagaman, atau bela negara dapat merenggut kemerdekaan secara mutlak. Dan jawaban yang benar adalah bela negara merupakan amanat para pendiri negara. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Merupakan hak dan kewajiban warga negara. Kedua, demi terwujudnya tujuan nasional. Ketiga, mencintai bangsa dan negara. Yang keempat, perwujudan penentangan terhadap penjajahan. Pernyataan di atas merupakan titik-titik. Ada 5 pilihan: ciri bela negara, atau hakikat bela negara, atau makna bela negara, atau prinsip bela negara, atau tujuan bela negara. Dan jawaban yang benar adalah prinsip bela negara. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua.
Soal berikutnya, unsur berdirinya negara secara de facto kecuali 5 pilihan di sini: wilayah, rakyat, pemerintahan, pengakuan dari negara lain, atau adanya tujuan bernegara. Dan jawaban yang benar adalah pengakuan dari negara lain, itu kecualinya. Sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, prinsip nasionalisme Indonesia yang berdasarkan Pancasila bersifat titik-titik. 5 pilihan di sini. Yang pertama, tunggal tak terpisahkan, atau majemuk tunggal, atau terbuka, atau menyelaraskan, atau menyeimbangkan. Dan jawabannya adalah majemuk tunggal. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya. Sidang BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 5 pilihan di sini. Yang pertama, 20 Mei sampai 1 Juni 1945, atau 7 Agustus 1945, atau 10 sampai 16 Juli 1945, atau 14 Agustus 1945, atau 22 Juni 1945. Dan jawaban yang tepat dari soal ini adalah 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, bergotong royong dan saling menjaga kerukunan hidup bermasyarakat merupakan salah satu contoh bahwa Pancasila mengandung nilai titik-titik. Ada 5 pilihan. Yang pertama, instrumental atau dasar, atau praktis, atau dinamis, atau pragmatis. Dan jawaban yang benar adalah praktis. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, pemilihan umum harus dilakukan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Diatur dalam pasal, ada 5 pilihan di sini. Pasal 18, pasal 20, pasal 21, atau pasal 22A, atau pasal 22E. Dan jawaban yang benar adalah pasal 22E. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, pentingnya mengikut sertakan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik adalah, ada 5 pilihan. Yang pertama, mewujudkan negara hukum, atau menelurkan banyak kebijakan karena banyak partisipasi dari masyarakat tanpa memperhatikan kebutuhan, atau mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti pendapat suatu golongan atau pemerintah dapat mengambil kebijakan sesuai dengan aspirasi masyarakat demi untuk mewujudkan tujuan bersama, atau masyarakat hanya menjadi objek perubahan bukan menjadi subjek. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku. Dan yang benar adalah pemerintah dapat mengambil kebijakan sesuai dengan aspirasi masyarakat demi untuk mewujudkan tujuan bersama. Itu jawaban yang benar, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, pemerintah dalam menjalankan pemerintahan juga memerlukan keberadaan pers. Fungsi utama pers bagi pemerintah adalah, ada 5 pilihan di sini. Yang pertama, sebagai sarana untuk memberitahukan segala bentuk kebijakan ataupun keputusan-keputusan yang diambil pemerintah, atau merupakan kepanjangan tangan pemerintah, atau mengontrol perilaku dan segala hal yang berkaitan dengan pemerintah, atau sebagai alat untuk mendoktrin rakyat, atau sebagai alat untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Dan jawaban yang benar adalah sebagai sarana untuk memberitahukan segala bentuk kebijakan ataupun keputusan-keputusan yang diambil pemerintah. Itu jawaban yang benar, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, ada 5 hal penyebab masyarakat mau bergabung dalam partisipasi politik kecuali. Jawabannya ada 5 di sini. Dan yang pertama, perubahan kelas sosial, atau negara Indonesia sangat banyak konflik pimpinan antar kelompok elit politik, atau modernisasi kehidupan, atau keterlibatan pemerintah yang meluas, atau keinginan untuk menguasai suatu wilayah. Dan jawaban yang benar adalah, ingat, kecuali.
kecuali keinginan untuk menguasai suatu wilayah. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, penggunaan huruf kapital yang tepat adalah, ada 5 pilihan di sini. Yang pertama, antrean tiket kereta api di pintu masuk stasiun Jogja terlihat penuh di waktu menjelang hari Lebaran. Atau 2 hari menjelang hari kemerdekaan Indonesia diselenggarakan lomba makan kerupuk. Atau tugas utama seorang pelajar perguruan tinggi yakni belajar. Atau Danau Toba terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera, terdapat cerita rakyat yang juga berkembang di sekitarnya dan Pulau Samosir. Atau sewaktu Bibi Fabiola pergi ke Medan, beliau membeli oleh-oleh khas. Dan jawaban yang benar adalah Danau Toba terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera, terdapat cerita rakyat yang juga berkembang di sekitarnya dan Pulau Samosir. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, satu, Abdullah berjalan dengan cepat. Dia bergegas mengambil bekal yang telah disiapkan ibunya di meja makan. Kini sorot matanya fokus ke satu titik, jalan menuju sekolah. Dia pun berjumpa dengan Haikal yang tampak meledeknya di belakang jok motor ayahnya. Dogi, anjing milik tetangganya, terus menggonggong seakan memberikan semangat kepada Abdullah untuk bisa berlari kencang seperti dirinya. Kata kerja transitif pada teks di atas yaitu, ada 5 pilihan di sini. Mengambil, atau berjalan, atau fokus, atau berjumpa, atau menggonggong. Dan jawaban yang benar adalah mengambil. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, kata ulang yang tidak tepat ditemukan pada kalimat, ada 5 pilihan di sini yang tidak tepat. Yang pertama, kedamaian akan tercipta apabila hal kecil tidak dibesar-besarkan. Atau pada masa kerajaan Majapahit, keberadaan hulu balang memperkuat keamanan kerajaan. Atau pepohonan di pinggir jalan sangat membantu dalam pengurangan gas emisi. Atau tukar-menukar barang menjadi hal umum dalam sistem barter. Atau pasar adalah tempat terbaik untuk menemukan beragam sayur-sayur. Dan jawaban yang benar adalah pasar adalah tempat terbaik untuk menemukan beragam sayur-sayur. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, upaya negara dalam melindungi warga negara dalam hal banyaknya peredaran beras plastik atau makanan kadaluarsa merupakan tugas dan tanggung jawab negara dalam titik-titik. 5 pilihan di sini, menjaga keamanan warga negara, atau membela dan melindungi warga negara, atau mensejahterakan rakyat, atau menjaga stabilitas kebutuhan pokok, atau menjamin ketersediaan kebutuhan pokok rakyat. Dan jawaban yang tepat dari soal ini adalah mensejahterakan rakyat. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, setiap warga negara berhak ikut serta dalam penyelenggaraan negara dengan proses rekrutmen yang akuntabel, transparan, dan efisien. Untuk membentuk karakter penyelenggara negara yang baik dan berintegritas, maka diperlukan, ada 5 jawaban di sini, pelatihan bela negara, atau kode etik penyelenggara negara, atau norma dasar, atau sumpah setia jabatan, atau penyelenggara negara. Dan jawaban yang benar adalah norma dasar. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, nilai dasar pribadi pemimpin KPK sesuai dengan kode etik meliputi kecuali, ada 5 pilihan ini, ingat, kecuali terbuka dan transparan, atau kebersamaan melaksanakan tugas, atau integritas dan bermartabat, atau tangguh dan tegar, atau disiplin dan berwibawa. Dan jawaban yang benar adalah disiplin dan berwibawa. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, keteladanan seorang pemimpin jelas diperlukan demi terwujudnya kepemimpinan dan kebijakan yang baik dan benar. Istilah tersebut dalam falsafah Jawa dikenal dengan, ada 5 pilihan di sini, Tut Wuri Handayani, atau Ingarso Sung Tulodo,
atau ing madia mangun karso, atau sengkut gung gregut, atau dumadi tumrap sesami. Dan jawaban yang benar adalah ing ngarso sung tulodo. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, pencapaian roadmap KPK 2015 sampai dengan 2019 pada aspek learning and grow masih mengalami permasalahan, di antaranya kecuali 5 pilihan di sini: rekrutmen KPK, atau pembuatan gedung KPK, atau pengangkatan penyidik, atau rendahnya tingkat kendali KPK, atau rendahnya akuntabilitas pegawai KPK. Dan jawaban yang benar adalah rendahnya akuntabilitas pegawai KPK. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Demikianlah sahabat-sahabatku 20 soal tentang tryout TWK atau tes wawasan kebangsaan SKD ya, SKD CPNS. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabatku semua dan juga bisa menjadi latihan soal, dan sehingga nanti sahabat-sahabatku yang ikut tes selalu berhasil, sukses 100%. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Mungkin di sana sini terdapat salah ucap dari kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.